Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Da Silva Raditya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bikin paru balado yang super enak dan bahannya ini simple banget. Buat yang udah penasaran gimana sih caranya dan apa saja bahan-bahannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Untuk bikin paru balado kali ini saya akan menggunakan star pan dari Stand Cookware. Dan untuk pembelian ini 5 in 1, ada 5 pieces dalam satu box. Wok pan-nya ukuran 28 dan 24 dan fry pan-nya ukuran 20 cm. Masing-masing cookware ini nggak akan nempel satu sama lain karena bisa dikaitin di ujungnya kayak gini. Udah buat yang udah penasaran, cek di description box untuk cara belinya. Kita bikin parunya, ini saya menggunakan 1 kg paru. Dan ini udah saya rebus menggunakan 2 ibu jari jahe, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, dan 4 lembar daun jeruk. Kemudian direbus sampai matang kayak gini. Kalau udah dingin, ini akan kita potong-potong sesuai selera. Ketebalannya juga sesuaiin dengan selera teman-teman. Mau tebel banget atau sedang kayak gini juga boleh. Mau potongannya besar-besar atau misalkan mau potongannya sedang kayak gini, ini juga boleh. Jangan lupa karena nanti kalau digoreng itu dia mengecil untuk parunya. Jadi jangan kecil-kecil untuk potongnya. Nah, kalau udah dipotong semuanya kayak gini, ini bakalan saya bumbuin lagi. Kita langsung aja halusin bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, 2 ibu jari lengkuas, dan 1 ibu jari jahe. Ini akan kita halusin semuanya jadi satu. Sebenarnya bumbu ini bisa juga untuk merebus, cuman karena saya kalau udah beli paru biasanya langsung saya rebus aja gitu menggunakan bahan yang tadi. Tapi kalau misalkan mau direbus menggunakan bahan ini juga boleh banget. Nanti parunya itu makin berasa gitu. Setelah bumbunya halus, ini akan kita masukkan ke dalam paru yang udah kita rebus tadi karena emang udah terlanjur direbus di awal. Kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok makan ketumbar bubuk. Lalu di sini akan kita siram menggunakan air panas secukupnya aja. Boleh sampai tergenang semuanya juga boleh. Kemudian kita ulet-ulet ya, kita ratakan semuanya bumbunya. Kalau udah kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Kalau mau direbus dengan bumbu ini juga boleh. Nah, kemudian kalau udah 30 menit udah siap untuk kita goreng. Tuang minyak secukupnya. Kalau udah panas baru kita masukkan si parunya ini. Kemudian ini bisa kita goreng menggunakan api sedang sampai dia matang. Kalau saya lebih suka kering kayak gini ya, nanti karena kalau dimasak balado dia mulai agak lembek. Kalau misalkan kurang kering atau agak lembek, hasilnya malah nanti kelembekan gitu. Jadi kering aja kayak gini. Pokoknya menggorengnya kayak gitu, sama sampai akhir nanti selesai menggorengnya sama seperti itu. Nah ini dia agak mengecilkan dari yang tadi, nggak mengecil banget, cuman agak kisut gitu. Dan ini parunya saya goreng kering kayak gini. Kalau udah semua parunya digoreng, kemudian kita akan bikin bumbu halusnya. Yang pertama kita akan masukkan 5 cabai merah besar, kemudian ditambah dengan 2 buah tomat. Di sini akan saya chopper jadi satu karena memang bahan-bahan yang akan kita gunakan banyak banget. Tomatnya saya pakai 2 aja supaya nanti bener-bener pedes. Kalau misalkan mau ditambahin supaya nggak terlalu pedes juga boleh. Kalau misalkan nggak pakai cabai merah besar ini juga boleh, cuman saya lebih suka kalau ditambahin dengan cabai merah besar. Tambahin dengan 50 gram cabai orange dan tambahkan juga dengan 400 gram cabai merah keriting. Setelah itu ini akan kita halusin semuanya jadi satu. Kalau misalkan teman-teman mau lebih pedes lagi bisa ditambahin dengan cabai orange. Mau ditambahin lagi dengan tomat ini juga masih mantep banget. Karena banyak banget ya, perlu kita dorong dulu ke bawah seperti ini. Setelah itu bisa kita chop lagi sampai benar-benar halus. Udah halus percabaiannya seperti ini, saya sisihkan dulu.
Kemudian kita akan hancurkan 20 siung bawang merah dan juga dengan bawang bombay. Bawang bombaynya saya menggunakan 2 buah bawang bombay. Untuk daun jeruknya ini untuk kita masak nanti. Kalau misalkan nggak mau pakai bawang bombay, bisa ditambahin dengan bawang merahnya. Cuman kalau ada bawang bombay itu rasanya lebih enak lagi gitu, lebih harum dan lebih gurih lagi. Ini saya pisah dengan cabainya tadi karena saya ingin dicacah aja kayak gini. Nah, jadi dia nggak terlalu halus gitu. Berarti bumbunya semuanya udah selesai, langsung lanjut kita masak. Tuang minyak secukupnya, kemudian kita akan tumis bawang merah dan bawang bombaynya. Kita tumis sampai benar-benar harum. Kalau udah selesai menumis, udah harum, ini udah keluar. Kemudian kita langsung masukkan bumbu halus cabai tadi. Kita tumis-tumis lagi sampai benar-benar matang. Nah, di sini saya akan tumisnya agak lama menggunakan api sedang supaya si bumbu merahnya ini benar-benar matang, jadi nggak bau langu mentah gitu. Nah, ini kalau kayak gini masih banyak airnya, masih setengah matang. Nah, ini udah mulai agak terlihat kering gitu ya. Ini udah matang. Kalau udah matang kayak gini, langsung aja saya tambahin dengan gula, garam, kaldu bubuk sesuai dengan selera teman-teman aja. Biasanya saya akan lebih banyak gulanya daripada garam dan kaldu bubuknya. Garam yang saya gunakan itu asin banget. Nanti saya akan tulis juga di description box garam apa yang saya gunakan. Setelah diaduk rata, kemudian kita masukkan paru dan daun jeruknya. Jangan sampai lupa daun jeruknya, karena di sini saya hampir aja kelupaan. Dan saya masukin di terakhir-terakhir gitu. Jadi sebenarnya daun jeruknya itu masuk ketika masih setengah matang. Nah, kemudian kita tambahkan air secukupnya. Gak usah sampai kelelep semuanya ya, secukupnya aja kayak gini. Kemudian ini kita masak sampai benar-benar matang dan biasanya mulai kering gitu. Kalau misalkan rasanya kurang, itu bisa ditambahin tuh di tengah-tengah. Nah, kemudian bisa kita masak sampai benar-benar matang dan kayak gini. Saya lebih suka baladonya itu agak kering kayak gini ya. Ini udah siap untuk kita sajiin, ini udah siap untuk kita makan. Wah, ini enak mantul. Karena saya pengennya pedas, ini rasanya pedasnya juga pas. Dia nggak terlalu yang pedas banget. Pokoknya mantap. Buat teman-teman, ini bisa jadi tambahan menu di rumah. Karena bikinnya gampang banget. Dan ini hasil parunya, jadi dia bukan yang keras banget dan bukan yang kenyal banget. Ini pas banget. Udah kayak gini langsung aja saya cicipin pakai nasi anget aja. Ini bisa loh saya simpen di freezer. Kemudian kalau misalkan mau makan tinggal diangetin lagi. Atau misalkan disimpan di chiller di dalam toples gitu. Kemudian kalau mau ambil pakai sendok yang benar-benar bersih. Lalu bisa kita taruh di suhu ruang, kita simpan lagi di chiller, itu bisa tahan lama. Pokoknya benar-benar matang dan nggak banyak air yang digunakan di paru baladonya. Wah, udah pokoknya mantap banget ini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain bikin paru balado yang super enak kayak gini. Wow, ini bakalan ngabisin nasi. Udah, buat teman-teman yang ingin request video apa nih kira-kira di selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.